Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Zanuri dengan NIM J1A019.052 dari kelas ITP Genap tahun 2019. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari soal yang kemarin, yaitu kita akan menentukan keuntungan dan berapa mesin X dan mesin Y yang akan kita produksi dan berapa keuntungan yang akan kita peroleh dengan menggunakan persamaan grafis. Oke, kali ini kita langsung saja ke penyelesaiannya, di mana kemarin kita sudah menentukan nilai keuntungan atau kita simbolkan dengan huruf Z, di mana keuntungan kemarin 400X plus 100Y, di mana keuntungan ini memiliki waktu kendala, di mana waktu kendala A kemarin yaitu 10X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300. Kemudian pada kendala B itu 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 120. Kemudian pada kendala C yaitu 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Kemudian setelah itu kita gambarkan garis persamaan, yaitu garis persamaan sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pada kendala waktu A yaitu 10X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300, di mana pada waktu kendala ini kita akan menentukan garis persamaannya. Mohon maaf, yang kita cari adalah garis kendala, di mana pada saat sumbu X berada di titik 0 dan sumbu Y berada di titik 0, maka yang pertama akan kita cari itu adalah sumbu Y-nya, di mana apabila sumbu X terletak pada posisi 0 di sini, berarti X-nya adalah 0 dan ditambah 2Y, dan lebih kecil dari sama dengan ini akan kita jadikan jadi sama dengan 300, sehingga Y yang kita dapat di sini adalah 150. Dan saat kita akan mencari sumbu X-nya, berarti di sini Y-nya adalah berada di titik 0, di mana di sini 10X plus 0 sama dengan 300. Kemudian X sama dengan 30, sehingga kita sudah mendapatkan garis kendala pada kendala waktu A ini adalah nilai Y-nya itu adalah 150 dan X-nya itu adalah 30, sehingga kita bisa gambar kira-kira di sini letak dari sumbu Y-nya yaitu 150 dan di sini letak sumbu X-nya yaitu 30, sehingga kita bisa gambar garis lurusnya. Kemudian dari proses A ini itu adalah tidak boleh lebih dari 300, sehingga daerah penyelesaiannya atau garis penyelesaiannya itu terletak pada titik ini, titik yang diarsir. Di sini adalah letak penyelesaian atau garis penyelesaian, dan ini adalah garis proses kendala A. Kemudian setelah itu kita cari garis kendala B, yaitu B ini sama dengan 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 120. Caranya sama, dimana apabila kita ingin mencari Y dan mencari X, di sini berarti titik X-nya terletak pada titik 0 plus 2Y sama dengan 120, sehingga di sini Y sama dengan 60.
Dan langsung saja di sini berarti nilai X-nya sama dengan 40. Setelah kita mendapatkan nilai Y dan nilai X-nya, lalu kita gambar pada grafik tersebut. Kira-kira 60 itu berada di sini dan 40 berada di sini. Kemudian kita tarik garis lurusnya. Sini 40, di sini 60. Setelah itu kita cari lagi garis kendala dari proses C. Itu 2x plus 2y lebih kecil sama dengan 100. Caranya sama dengan A dan B. Di sini yaitu x-nya 0 plus 2y sama dengan 100. Maka y sama dengan 50 dan x juga sama dengan 50. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai y dan nilai x, kita langsung masukkan ke grafik atau garis persamaan. Di sini terletak 50, di sini pun 50, sehingga kita bisa tarik garis lurus seperti berikut. Kemudian setelah kita mengetahui titik potongnya ini, kemudian kita akan mencari berapa mesin yang akan diproduksi oleh mesin X dan mesin Y atau keuntungannya. Dengan beberapa kendala, yaitu pada kendala proses A dan kendala pada proses B dan kendala pada proses C tersebut. Cara kita mencari berapa mesin yang akan diproduksi baik mesin X dan mesin Y ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu titik ekstrimnya, dimana titik ekstrimnya itu ada yang pertama, titik ekstrim yang pertama, kemudian ini titik ekstrim yang kedua, kemudian di sini terletak ada dua titik perpotongan, yaitu di sini jadinya titik ekstrim yang ketiga, di sini yang keempat, dan di sini yang kelima. Setelah kita mengetahui titik ekstrimnya, kemudian kita harus menguji pada persamaan keuntungan kemarin, di mana Z sama dengan 400x plus 100y. Kemudian dari kelima titik ekstrim ini, manakah titik ekstrim yang mampu memproduksi mesin X ataupun mesin Y yang paling banyak. Kemudian kita coba pada garis ekstrim yang pertama, yaitu dimana di sini pada titik ekstrim yang pertama ini jadinya di sini X itu 0 dan Y itu 0, dan dimana artinya di sini titik ekstrim yang pertama atau Z itu tidak membuat atau memproduksi mesin X dan mesin Y. Karena apa? Karena di sini pada titik ekstrim yang pertama nilai X dan nilai Y-nya itu adalah 0, sehingga tidak memproduksi kedua jenis mesin tersebut. Sehingga titik ekstrim yang terletak pada titik ekstrim 1 ini tidak melanggar waktu kendala, di mana titik ekstrim 1 ini termasuk ke dalam waktu kendala. Sehingga pada titik ekstrim 1 ini tidak memperoleh sedikit pun keuntungan. Karena apa? Karena pada titik ekstrim 1 ini tidak memproduksi kedua jenis mesin tersebut. Kemudian alternatif yang kedua yaitu terletak pada titik ekstrim yang kedua, di mana X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah 50.
Sekarang kita masukkan ke persamaan, di mana di sini 400 dikali 0, karena 0 ini adalah nilai x-nya. Nilai x-nya itu adalah 0. Kemudian ditambah 100 dan nilai y-nya dari titik ekstrim ini, yang kedua ini adalah 50. Jadinya keuntungan yang diraih di sini adalah sebanyak 5.000 atau 5 juta. Sehingga pada alternatif kedua ini hanya memperoleh keuntungan sebanyak 5 juta apabila pada alternatif kedua ini hanya memproduksi mesin Y atau mesin keripik. Kemudian hanya memproduksi, dan di sini tidak memproduksi mesin X, sehingga keuntungan yang diraih itu hanya 5 juta saja. Kemudian setelah alternatif yang kedua ini, kita langsung saja ke alternatif yang kelima, di mana di sini X-nya sebanyak 30, kita memproduksi mesin X itu sebanyak 30, dan kita memproduksi mesin Y itu sebanyak 0. Lalu kita masukkan 400 dikali 30 plus 100 dikali 0 sama dengan 12.000. Sehingga di sini apabila kita memproduksi mesin X sebanyak 30, lalu kita memproduksi mesin Y sebanyak 0, maka keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu sebanyak 12 juta. Oke, pada garis ekstrim yang ketiga dan keempat ini kita dapat melihat dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi. Namun kita akan menentukan terlebih dahulu garis perpotongan antara A plus B, dimana pada persamaan A ini waktu kendalanya yaitu 10x plus 2y lebih kecil sama dengan 300. Namun kita di sini akan menggunakan dengan cara eliminasi, sehingga pada waktu kendala A dan B ini lebih dari ini akan kita ganti menggunakan sama dengan, dimana A 10x plus 2y sama dengan 300, dan pada waktu kendala B 3x plus 2y sama dengan 120. Jadinya di sini ada yang sama, sehingga kita menggunakan kurang-kurang. Sehingga di sini 10x dikurangi 3x sama dengan 7x. Dan di sini 300 dikurangi 120 sama dengan, hasilnya yaitu 180. Jadinya X sama dengan 180 per 7 sama dengan 25,7. Dan ini adalah hasil X-nya. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita akan mencari nilai Y-nya, dimana kita akan mencari nilai Y ini menggunakan, bisa kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan yang A ini, dimana 10 dikali 25,7 plus 2y sama dengan 300. Kemudian di sini adalah 2y sama dengan 300 dikurangi 257. 2y sama dengan 43. Jadi y sama dengan 43 per 2 sama dengan 21,5, dan ketemulah nilai y-nya yaitu 21,5. Jadi setelah itu kita sudah dapat menentukan titik perpotongan antara titik A dan titik waktu kendala A dan waktu kendala B, atau pada titik ekstrim 3 dan 4 titik potongnya yaitu 25,7 dan 21,5. Dan ini adalah titik potong dari garis ekstrim 3 dan 4. Jadi di sini
pada titik ekstrim ketiga ini kita sudah dapat menentukan bahwa koordinat X-nya itu adalah 25,7 dan koordinat Y-nya itu adalah 21,5. Akan tetapi pada kedua garis ekstrim ini, titik ekstrim ini, ketiga dan keempat ini, pada titik ekstrim yang keempat kita dapat menentukannya menggunakan milimeter blok. Dan pada persamaan garis A dan B ini sudah kita dapatkan. Kemudian di sini garis A, pada proses A dan proses C ini ada salah satu garis kendala yang berada di luar atau melanggar garis kendala dari yang diarsir ini. Kemudian di sini sehingga kita dapat menentukan adanya persamaan lagi, yaitu persamaan B dan C yang tidak melanggar garis persamaan atau garis kendala. Sehingga kita bisa hitung di mana di sini adalah persamaan B dan persamaan C atau kendala B dan kendala C. Di mana di sini pada kendala B ini persamaannya yaitu 3x plus 2y B kecil sama dengan 120. Pada persamaan ini kita akan menghitungnya dengan menggunakan cara eliminasi pada saat kita menghitung persamaan A dan persamaan B. Jadinya di sini 3x plus 2y sama dengan 120, dan di sini persamaan C yaitu 2x plus 2y sama dengan 100. Lalu kita bisa kurangi langsung karena di sini ada persamaan variabel. Jadinya di sini adalah x sama dengan 20. Jadinya di sini yaitu 2 dikali 20 ditambah 2y sama dengan 100. Dimana di sini 2y sama dengan 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Y sama dengan 30. Nah, di sini adalah kita sudah menentukan nilai X-nya yaitu 20, dan kita menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai Y-nya. Di sini adalah prosesnya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-nya itu sebanyak 30. Jadi setelah kita menentukan titik potong dari persamaan A dan persamaan B, kemudian persamaan B dan persamaan C ini, lalu kita akan menentukan koordinat manakah yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga kita dapat menghitungnya dengan cara berikut. Nah, kita tulis dulu pada persamaan A dan B, titik potongnya itu 25,7 dan 21,5. Pada persamaan B dan C itu 20 dan 30. Kemudian kita akan memasukkan di sini pada persamaan keuntungan yang tadi, dimana Z sama dengan 400x plus 100y. Kemudian kita akan memasukkan nilai ini pada di sini kita simbolkan sebagai Z3 atau keuntungan ketiga, karena tadi kita sudah menentukan keuntungan 1, 2 dan 5. Jadi di sini kita akan masukkan yaitu 400 dikali dengan 25,7 plus 100 kita kalikan dengan 21,5. Jadinya di sini adalah keuntungan yang dihasilkan dari Z3 ini sebanyak 12.430.000. Kemudian pada keuntungan yang keempat itu kita masukkan nilai persamaan B dan C, yang dimana di sini 400 dikali dengan 20
ditambah 100 dikali 30. Sehingga keuntungannya di sini yang diperoleh pada Z4 ini adalah sebanyak 11 juta. Kemudian kita tuliskan tadi yang ketiga, hasil dari perhitungan dari ketiga keuntungan tersebut, di mana di sini Z1 keuntungan yang diperoleh itu adalah 0 karena di sini tidak ada diproduksi mesin X dan mesin Y. Dan pada Z2 itu diperoleh keuntungan sebanyak 5 juta. Dan pada Z5 itu diperoleh keuntungan sebanyak 12 juta. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa keuntungan yang paling banyak diperoleh itu adalah pada Z3 atau pada titik ekstrim yang ketiga, yaitu sebanyak 12.430.000. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa setelah kita mengetahui ini, keuntungan yang diperoleh paling besar ini adalah pada keuntungan yang ketiga atau pada titik ekstrim yang ketiga. Berarti kita dapat mengetahuinya itu pada mesin X itu kita memproduksi sebanyak 25,7. Kemudian mesin Y itu kita produksi sebanyak 21,5. Akan tetapi secara matematisnya di sini atau secara fleksibelnya, bahwa angka 25,7 dan 21,5 ini tidak logis karena di sini berbentuk pecahan, tidak berbentuk dengan bilangan bulat, sehingga kita itu akan membulatkan angka ini asalkan tidak melanggar garis kendala A maupun garis kendala B. Kemudian kita akan menghitung kembali atau menggunakan beberapa alternatif di sini, di mana X yang kita dapatkan yaitu sebanyak 25,7 dan Y sebanyak 21,5, di mana dengan keuntungan di sini keuntungannya yaitu 12.430.000, di mana kita di sini akan menggunakan beberapa alternatif supaya angka ini bisa menjadi angka yang bulat, yaitu yang pertama X itu kita ubah menjadi atau kita naikkan angkanya menjadi 26 dan Y-nya kita naikkan lagi menjadi 22. Kemudian ada alternatif yang kedua, yaitu kita naikkan angka X itu menjadi 26 dan kita turunkan nilai Y itu menjadi 21. Kemudian ada alternatif yang ketiga, yaitu nilai X kita turunkan menjadi 25 dan nilai Y itu kita turunkan menjadi atau kita naikkan menjadi 22. Kemudian alternatif yang keempat itu kita turunkan nilai X menjadi 25 dan kita turunkan nilai Y itu menjadi 21. Kemudian setelah kita mendapatkan keempat alternatif ini, kita akan uji pada waktu kendala A, yaitu 10X plus 2Y lebih kecil sama dengan 300, B 3X plus 2Y lebih kecil dari sama dengan 120, dan C 2X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Sehingga dari keempat alternatif ini kita akan menguji, manakah angka di sini yang bisa memenuhi atau tidak melebihi dari angka 300 ini. Baik, kita akan uji yang pertama. Di sini kita langsung saja 10, kita menggunakan persamaan yang A terlebih dahulu. Di sini 10 dikali 26 ditambah
2 dikali 22. Sini sama dengan 300. Sehingga di sini adalah 260 ditambah 44 sama dengan 304. Oke, jadinya di sini sudah kita ketahui bahwa pada alternatif yang pertama itu melebihi angka dari 300 ini, berarti kita tidak menggunakan alternatif yang pertama karena melebihi angka dari 300 ini. Kemudian kita coba alternatif yang kedua. Masih saja kita menggunakan persamaan yang pertama, itu persamaan yang ke A, kendala yang ke A. Di sini langsung saja kita 10 kali 26 plus 2 dikali 21 sama dengan sini jadinya 260 ditambah 42. Ini hasilnya itu adalah 302. Dan masih saja di sini pada alternatif yang kedua itu lebih dari angka 300 ini, sehingga di sini tidak dipakai alternatif yang kedua. Oke, kita langsung saja ke alternatif yang ketiga. Kita masih menggunakan persamaan ke A. Berarti di sini 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan sini 250 ditambah 44 sama dengan 299. Nah, di sini kita bisa melihat di sini hasil dari alternatif yang ketiga itu di bawah dari 300, sehingga kita bisa pakai. Di sini pun kita bisa melihat, lalu kita pada alternatif yang keempat ini kita bisa masukkan langsung 10 kali 25 ditambah 2 dikali 21, 250 ditambah 42. Ini hasilnya 292, sehingga kita bisa menggunakan kedua alternatif ini, yaitu alternatif ketiga dan alternatif keempat. Mohon maaf ada kesalahan sedikit, jadinya di sini 250 ditambah 44 jadinya 294, bukan 299. Jadi di sini kita cek langsung apakah dari persamaan B dan persamaan C hasil dari alternatif yang ketiga ini bisa kurang atau lebih kecil dari 120 dan lebih kecil dari 100. Kita langsung cek, yaitu 3 dikali 25 ditambah 2 dikali 22. Apakah ini bisa lebih kecil dari 120? Kita menggunakan persamaan yang B. Ini jadinya 75 ditambah 44 sama dengan 119. Berarti ini lebih kecil dari 120, berarti masuk. Kemudian kita menggunakan persamaan yang C. Kita akan tes di sini. Langsung saja 2 dikali 25 plus 2 dikali 22. Apakah ini dapat kurang dari 100? Jadi ini sini 50 ditambah 44, hasilnya 94. Jadinya di sini lebih atau kurang dari 100. Jadinya alternatif yang ketiga dan keempat ini bisa untuk digunakan. Baik, setelah kita mengetahui alternatif-alternatif tersebut, jadinya alternatif yang bisa memenuhi itu adalah pada alternatif ketiga dan alternatif keempat, di mana pada alternatif ketiga itu nilai X-nya itu 25 dan nilai Y-nya itu 22, dan nilai alternatif pada keempat itu X-nya sebanyak 25 dan Y-nya itu 21. Kemudian kita akan uji lagi di sini
manakah dari alternatif yang kedua ini yang menghasilkan keuntungan yang paling besar. Oke, kita masukkan langsung di sini, kita simbolkan langsung saja dengan Z4. Dimana di sini 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 22 sama dengan 10 juta ditambah dengan 2.200.000, sehingga di sini kita memperoleh keuntungan sebanyak 12.200.000. Kemudian pada alternatif yang keempat ini kita uji menggunakan langsung saja keuntungan yang kelima. Langsung saja kita masukkan 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 21. Ini di sini 10 juta ditambah dengan 2.100.000 sama dengan 12.100.000. Sehingga kita bisa lihat di sini keuntungan yang paling besar itu terdapat pada alternatif yang ketiga, yaitu sebanyak kita memperoleh keuntungan sebanyak 12.200.000. Setelah kita mengetahui keuntungan mana yang lebih besar di sini, kita bisa menarik kesimpulan. Dimana kesimpulan yang pertama itu adalah kita memproduksi mesin X itu sebanyak 25 buah dan memproduksi mesin Y itu sebanyak 22 dengan keuntungan yang diperoleh itu sebanyak 12.200.000 dari kita memproduksi mesin X itu sebanyak 25 dan mesin Y itu sebanyak 22, dan keuntungan yang diperolehnya itu sebanyak 12.200.000 rupiah.